Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. X. Di kesempatan kali ini ada bintang tamu saya ya. Jadi ini ada teman dekat saya sama seorang indigo. Dia datang dari jauh, datang kemari cuman mau jengukin saya. Katanya mau berbincang-bincang masalah pribadi dan yang lain-lainnya lah, yaitu tentunya tentang misteri ya teman-teman ya. Oke, kita langsung panggil aja teman saya Mas Geling sama Mas Saprol. Silakan duduk di sebelah saya. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas Saprol nih? Baik bang. Mas Geling apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, jadi teman-teman, ini di sebelah kiri saya itu ada Mas Geling. Dia ini terkenalnya indigo ya teman-teman ya. Dan kalau yang di sebelah kanan saya ini namanya Saprol. Jadi gimana tadi perjalanannya teman-teman? Mas Geling gimana? Perjalanannya cukup susah sih. Di ya? jalan itu banyak yang ngikutin gitu. Oh, banyak penampakan apa gimana? Banyak penampakan di jalan-jalan itu banyak. Iya, tentu saja ya. Ini kan kalau nggak salah sekarang ini malam Selasa Kliwon ya teman-teman. Iya, benar. Ya? Bener ya? Bener. Malam Selasa Kliwon, makanya mungkin banyak yang gentayangan gitulah. Ini ngomong-ngomong, kemarin kan baru sempat calling-callingan lagi nih. Terus sekarang udah nyampe di sini. Rasanya gimana nih? Seneng gak nih ketemu teman lama ini? Ya seneng lah, orang namanya ketemu temen lama kan. Iya, ini apalagi Mas Saprol ini udah lama banget ini nggak pernah ngabarin ini. Katanya mau nge-explore bareng tapi nggak pernah ikut ini sekarang. Gampang kan? Nanti bener ya ikut. Ya siapa tahu nanti kita kan ini lagi fokus ke saya dulu. Jadi saya lagi belajar lagi lah masalah ilmu seperti itu. Nah, nanti di sini juga saya mau lebih belajar lagi sama Mas Geling ini nih. Boleh. Kebetulan kan Mas Geling ini indigo, jadi siapa tahu nanti kita bisa explore bareng ya Mas Geling ya. Bisa. Sama Mas Saprol juga, nanti juga ditemani sama Mas Budi ya. Jadi saya pengen nanya-nanya ini sebenarnya masalah misteri gitu kan. Pengalamannya Mas Geling itu seperti apa, coba bisa diceritakan sedikit aja. Kalau pengalaman sih udah terlalu banyak mungkin. Banyak. Kayak yang ngikutin, kayak yang apa namanya, kayak setan-setan itu lebih banyak gitu malah. Penampakan itu yang ngikutin, yang sering lihatin gitu, gangguin banyak. Jadi Bang Geling tuh sering banget lihat sosok-sosok begituan ya? Itu banyak, sering banget. Udah nggak takut ya? Wah, kalau masalah itu mah Udah kayak teman? udah kayak gak temen aja gitu. Terus di sini yang paling mengesankan bagi Mas Geling itu yang sosok apa, terus kejadiannya seperti apa gitu? Kalau itu sosok wanita itu kalau Wanita. Jadi dia menyerupai seorang wanita atau seorang penampakan seperti hantu kuntilanak atau apa gitu? itu kalau dari segi ininya sih dari kuntilanak. Kuntilanak. Iya, cuma itu wujudnya masih cantik. Terus juga kalau ini nggak pernah kayak nakut-nakutin gitu kan, dia cuma senyum-senyum gitu kan, cuma lewat dikit senyum gitu kan, jadi kesannya itu baik gitu kan. Iya. Jadi sempat ngobrol juga apa gimana itu? Kalau ngobrol sih dia tuh kesannya itu nggak mau ngobrol atau nggak mau apa gitu. Jadi dia cuman kayak goda-godain Iya, doang. cuma goda-godain doang, lewat dikit gitu kan, cuma senyum, ngilang gitu lagi kan. Iya. Mungkin itu apa? Hantunya itu suka sama Mas Geling gitu. Jadi Kayaknya sebenarnya sih dia tuh mungkin. pengen ngikutin, cuman Mas Gelingnya biasa aja nggak mau Iya. ngikutin gitu ya. Iya. Banyak hal seperti itu kali ya dia mau. gitu, Mas Kebanyakan Geling. begitu. Terus ini Mas Saprol ini gimana nih ke apa cerita tentang ininya loh, apa tentang misterinya, ada cerita nggak, pernah nggak gitu pernah dilihatin penampakan atau diikutin sesuatu gitu? Diliatin mah nggak pernah, kalau diimpin mah sering. Diimpiin. Mungkin bisa dibantu Mas Geling, jadi mimpinya itu seperti apa kira-kira Mas Saprol? Diimpin banyak, ada pocong gitu di dalam mimpi sih, tapi kalau di rumah belum pernah. Tapi percaya sama hal seperti itu ya? Saya ada. Mungkin bisa diceritakan sedikit mimpinya seperti apa, nanti bisa digambarkan sama Mas Gelingnya ini. Kebetulan kan dia
Jadi kalau tidur nih bang nih, kalau tidur jam 2, jam 1 nih, kalau habis tidur nih, jam mau bangun masih diimpiin bang. Kalau nggak cewek, ya pocong gitu diimpiin. Maksudnya dinampakin di depan Iya. muka atau gimana gitu? Kalau dalam mimpi mah nampak gitu, tapi kalau di dunia nyata mah kagak. Jadi pas di dalam mimpi itu Mas Sapro lagi tidur, terus tiba-tiba di depan muka Mas Sapro itu udah nampak pocong gitu ya? Sering banget begitu, nggak tahu kenapa. Mungkin Mas Keling tahu apa arti dari mimpinya Mas Sapro ini kenapa sih gitu bisa dinampakin seperti itu gitu? Kalau semisal kayak pocong dimimpiin pocong gitu ya, Iya. dimimpiin pocong itu ibarat kata kalau dalam hal-hal ini sih suatu apa namanya, Berkah atau bukan berkah namanya, apa namanya, musibah? suatu bukan musibah, Apa namanya? apa namanya, mau ada yang memberitahu gitu, Oh, memberitahu ada suatu pesan gitu pesan ya? dari seorang gitu kan. Oh. Cuma pesan itu nggak sampai sama Mungkin karena Mas Sapolnya Orang. belum terbuka atau gimana, jadi dia masih tertutup gitu, belum bisa dimasukin sama hal-hal seperti itu atau gimana itu? itu kayaknya dari ini ada halangan. Oh, Ada halangan, jadi ada orang yang mau ngirim pesan cuma di sininya nggak bisa ini karena ada halangan gitu kan. Oh, ada halangan. Iya. Maksudnya halangan itu seperti apa ya? Halangan itu ya itu karena ada pocong yang ngalangin gitu kan, padahal ada pesan yang mau datang gitu kan ke Mas Sapro ini, cuma kan apa namanya, ada pocong yang gangguin, jadi Nggak nyampe gitu. iya nggak pesannya. nyampe, Oh, jadi pocongnya yang muncul gitu kan. Oh iya teman-teman ya, saya dari tadi tuh ngerasain ada sesuatu. Cuman saya kurang tahu ini, mungkin Mas Keling lebih tahu daripada saya, soalnya kan dia lebih dalam mendalami masalah-masalah seperti ini. Tapi nampaknya dari Mas Sapro ini, saya rasa dari tadi kok ada yang beda gitu. Tapi apa gitu, saya masih mengganjal di sini nih. Saya mau nanya sama Mas Keling, sebenarnya ini Mas Sapro ini ada apanya sih? Dari tadi saya ngerasa ada yang mengganjal gitu, apa gitu? Kalau Mas Sapro ini orangnya sering diikutin Sering diikutin sama ini arwahnya leluhurnya. leluhurnya sendiri. Pantesan dari tadi tuh saya kayak ada yang ngebisikin gitu-gitu. Cuman suruh jagain ini, jagain ini. Itu pesan dari leluhurnya buat saya, suruh jagain Mas Sapro. Kirain itu siapa gitu loh. Dari tadi ngebisikin saya, jadi perasaan saya juga agak nggak enak gitu. Tapi ini maksudnya ngikutin ini baik apa enggak ya? Ya kalau ini baik. Baik ya. Iya, soalnya selalu ngikutin, jagain gitu kan. Kalau apa-apa pesan ibaratnya bisikin gitu kan. Jangan begitu gitu. Iya, bisik-bisikin gitu kan. Kalau gimana ada bahaya-bahaya sedikit gitu kan, bisikin. Jadi dikasih tahu sama leluhurnya itu. Iya benar. Iya, pantesan dari tadi saya ada yang bisikin, cuman apa saya belum paham bener. Jadi saya masih belajar. Jadi nanti saya juga mau belajar nih sama Mas Keling nih. Siapa tahu nanti nambah ilmu saya, ya bukan ilmu sih namanya ya. Jadi nambah pengetahuan saya lah masalah misteri-misteri seperti ini. Nah, kemarin nih saya sempet nge-explore juga, penelusuran sama teman saya. Jadi kemarin itu saya ngelepas tali pocong. Iya, sampai sekarang tali pocongnya belum saya balikin. Emang betul itu ya. Jadi setiap malam saya itu nggak bisa tidur teman-teman. Setiap malam itu selalu aja ada yang gangguin saya. Jadi matanya nggak bisa merem teman-teman. Jadi saya mau merem gitu, mau tidur, tetap aja ada yang gangguin. Dibuka lagi sampai pagi, susah banget tidur. Pokoknya kalau udah mau subuh tuh baru bisa tidur teman-teman. Mungkin Mas Keling bisa bantuin saya nanti pas saya ngebalikin. Saya takutnya bukan apa-apa ya. Kalau kena ke saya sih nggak apa-apa. Iya. Cuman takutnya ke kameramen gitu kayak Mas Budi gitu kan, saya nggak enak. Malah kita nggak keluar orang tapi yang kena dia doang gitu. Kalau langsung ke saya sih nggak apa-apa. Saya kan ya sedikit-sedikit bisa nangani seperti itulah. Jadi nanti mungkin bisa explore bareng penerusan saya ya. Bisa. Ya tapi kan
Oh, saya tahu nih Mas Keling kan jaraknya agak jauh nih kemarin nih tadi Lumayan. juga. Ini telepon juga dari kemarin ya kan tadi berangkat jam berapa ini? Kalau tadi sih berangkat jam 3 sore. Jam 3 sore, jam segini baru sampai. Jam segini baru nyampe. Oh, ini kira-kira udah mau jam 1-an ya. Iya benar. Untung saya belum tidur. Karena gitu, kalau malam tuh ya sering digangguin, ya entah itu karena talinya belum saya balikin atau gimana saya kurang tahu ya. Tapi selalu ada yang gangguin saya kalau saya mau tidur. Mungkin nggak terima kali bang. Bisa jadi, makanya ini saya mau ngebalikin, cuman saya belum berani. Nah mumpung ada Mang Keling Nah, nih. mungkin besok atau lusa kita bisa explore bareng ya. Bisa. Ya, saya juga minta bantuannya Mas Keling ya. Siap, Biar siap, nanti siap. aman terkendali, terus nggak ada apa-apa. Ya itu kan doa kita semoga selalu selamat gitu kan. Ya, terus pengalaman Mas Saprol ini di dunia misteri ada lagi nggak kira-kira yang masih mengganjal gitu menjadi pertanyaan? Mungkin ada Mas Keling, tanyain aja. Pernah nggak Bang Keling tuh ngeliatin yang serem-serem gitu? Kalau ngeliatin yang serem-serem sih kayak apa namanya genderuwo gitu kan, mukanya serem gitu kan, banyak sih. Kalau orang yang apa namanya yang tinggi gitu kan, gede itu mukanya serem, banyak. Udah biasa? Udah biasa. Oh iya, kebetulan ini ya. Jadi kemarin pas saya di ngambil tali pocong itu, saya lihat itu di situ ada kerajaan sih. Kerajaan. Iya, jadi kerajaan mewah, gede banget di situ. Kayak keraton gitu? Iya, seperti keraton gitu. Jadi pas saya ngambil itu kayak ada yang ngebisikin saya, minta tolong. Minta tolong. Iya, entah itu pocongnya atau entah dari yang lain gitu. Tapi suaranya nih dari yang lain. Dari yang Soalnya suaranya cewek. Jadi pas saya ngebuka tali pocong itu kan kayaknya si cowok itu pocongnya. Tapi pas saya ngebuka itu ada yang ngebisikin saya, minta tolong gitu loh, kesakitan. Kayak lagi dicambukin gitu loh Mas Keling. Oh, gitu. Jadi nanti kita bisa apa namanya ngebongkar semua rahasianya di situ kali ya Mas Keling. Oh bisa, kalau semisal kita ke tempatnya, saya bisa ngecek lokasi, saya bisa lihat semuanya gitu kan. Kalau kayak gini kan agak jauh kan, pandangan-pandangan gitu kan agak jauh, sulit gitu kan. Iya, kalau sekarang kan jam-jam segini juga Mas Keling kan baru nyampe, pasti Iya, kan benar. capek. Iya, mungkin besok aja kita cek dulu lokasinya, siang-siang kita cek lokasinya, Bisa. terus malamnya kita explore ke sana. Begitu aja ya. Oh, oke. Terus Mas Saprol kira-kira bisa ikut nggak besok nih? Insya Allah. Masih satu ini nggak sih trayeknya sih tadi? Enggak. Beda ya? Beda. Beda. Tapi tadi agak barengan gitu datangnya, kirain masih barengan gitu. Apa Enggak. ketemuan di mana dulu baru kesininya bareng gitu. Enggak, mungkin di jalan bareng gitu kan, apa namanya, kesininya pas-pasan gitu kan, jamnya pas gitu kan. Tapi ini udah saling kenal belum sih sebenarnya? Kalau saya sih nggak tahu nih sudah saling kenal belum. Soalnya kan saya kenal situ udah lama. Iya. Terus benar. saya sini kan nggak terlalu lama, ini masih baru nih. Kenal-kenal dunia maya doang baru ketemu ini. Kenal di dunia maya, dia penasaran kan sama saya, katanya pengen ikut explore. Cuman kan saya lagi belum bisa, soalnya kan lagi masih mendalami dulu lah tentang hal seperti ini. Soalnya kan ya siapa sih orangnya yang mau main-main seperti itu gitu loh, Mas Keling. Oh iya, ini ngomong-ngomong Mas Saprol diem aja ini. Merinding dari tadi. Diceritain masalah seperti ini jadi merinding ya. Tapi emang betul ya belum pernah lihat seperti itu. Belum, kalau lihat-lihat mah belum. Ya, mungkin nanti siapa tahu nanti ikut saya explore sama Mas Keling juga, nanti bisa dilihatin yang hal-hal seperti itu ya. Ya bisa. Tapi udah siap belum itu? Kalau Siap. misalnya dilihatin, waktu itu kabur Nggak lagi. bisa. Kan ada Mister Iya. Saya juga masih belajar sih sebenarnya. Belum kemarin juga teman saya habis main di sini. Main di sini. Teman saya main ke sini, saya ngobrol-ngobrol santai lah. Dia juga indigo juga sama kayak Mas Keling. Terus mainan saya sedikit-sedikit belajar, alhamdulillah dikasih arahan sedikit-sedikit. Saya udah agak ngerti lah masalah-masalah seperti ini, cuman tinggal dimatengin aja. Nanti kalau explore seperti itu ya paling utama sih bismillah aja lah. Ya namanya dunia gaib seperti itu kan sebenarnya kita nggak perlu takut, cuman kita harus
mempercayai keadaan seperti itu memang ada gitu di dunia ini. Kalau menurut Mas Keling, saya pengen tahu sebenarnya ada nih yang ngikutin saya dari dulu, dari kecil ngikutin saya. Jadi ada satu nenek sama satu kakek. Kira-kira Mas Keling bisa ngelihat nggak sosoknya seperti apa sih? Soalnya dia cuma ngebisikin saya doang. Iya, kalau itu nenek-nenek itu leluhur sih, cuma leluhur dari udah lama banget. Udah lama. Iya, udah jauh gitu kan, leluhur gitu kan. Jadi umurnya juga udah ratusan tahun. Jadi dia rambutnya panjang gitu kan, mukanya juga udah tua banget gitu kan, udah bener-bener tua banget gitu kan, udah ratusan tahun. Itu sebenarnya selalu jaga sih Mr. X gitu kan, setiap perjalanan, setiap langkah gitu kan, selalu jagain gitu. Contohnya seperti apa kira-kira? Kalau emang ada suatu sosok nih, ibaratnya kan Mr. X itu sedang penelusuran gitu kan, ada suatu gangguan itu dari leluhur Mr. X itu bantu gitu kan. Oh, pantesan jadi waktu saya explore, entah itu kapan gitu saya lupa, saya tuh ada bisikan jangan gitu loh. Jadi mungkin di perjalanan itu ada yang ngomong seperti itu, jadi saya agak bingung gimana ya. Soalnya ada yang ngebisikin saya, entah saya lagi perjalanan jauh naik motor misalnya nih, terus saya ngebut, tiba-tiba ada yang ngebisikin saya, pelan-pelan nanti nyampe kok, takutnya ada apa-apa katanya gitu. Sebenarnya itu leluhur saya. Iya, leluhur. Jadi dia yang selalu jagain saya, selalu nasehatin saya kalau misalnya saya lagi berbuat tidak baik, itu selalu dia yang nasehatin saya. Oh, jadi seperti itu ya. Ya teman-teman ya, buat teman-teman semuanya juga, setiap manusia itu pasti punya kodam. Tergantung gimana kitanya menanggapi kodam itu sendiri. Kodam itu bisa menyerupai kita. Pokoknya masing-masing ini setiap orang pasti punya kodam. Nah, kodamnya itu bisa menyerupai wujud kita. Bisa menyerupai wujud kita, misalnya Mas Keling, Mas Sapro bisa mewujudkan seperti itu. Jadi untuk teman-teman masalah seperti itu nggak usah takut lah. Kita kan hidup di dunia ini kan berdampingan, memang udah fitrahnya seperti itu. Jadi kita itu hidup berdampingan dengan makhluk halus. Percaya nggak percaya, harus percaya, karena itu menjadi rukun iman kita ya, harus percaya antara itu. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah hadir. Kapan-kapan kita explore bareng ya. Oke, siap. Besok kita kan udah explore lagi besok. Iya, terima kasih Mas Apro juga, terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin Mr. X ngobrol santai bareng teman-teman. Jangan lewatkan, besok kita mau cek lokasi, jangan sampai ketinggalan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.